Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anwar dari kelas C19D dengan NIM 1947140022. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang statistik mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 guna untuk memenuhi tugas sebagai pengganti ujian tengah semester atau MIT mata kuliah statistik. Materi pertama yaitu data. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian, jenis-jenis, dan metode pengumpulan data. Nah, apa itu data? Jadi, data merupakan kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Atau dapat dikatakan, data adalah kumpulan fakta yang diperoleh dari hasil riset, pengamatan, atau penelitian suatu objek. Jenis-jenis data terbagi 4, yaitu berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan waktu pengumpulannya. Nah, berdasarkan cara memperolehnya terbagi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dapat dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya terbagi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, sedangkan data kuantitatif data yang berupa angka. Yang ketiga yaitu jenis data berdasarkan sumbernya, yaitu terbagi 2, data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat dilakukannya penelitian. Sedangkan data eksternal, data yang diperoleh dari luar lingkup kerja. Jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya yaitu data cross-section. Metode pengumpulan data ada 4, yaitu observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan panca indera. Angket atau kuesioner dilakukan dengan cara memberikan pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel pada suatu penelitian. Nah, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Yang terakhir yaitu dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Materi kedua yaitu tabel, diagram, dan distribusi frekuensi. Tabel merupakan sajian data yang berupa angka-angka yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Diagram merupakan suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis tabel. Jenis-jenis tabel ada 3, yaitu tabel 1 arah, tabel 2 arah, dan tabel 3 arah. Tabel 1 arah merupakan tabel yang subjeknya memiliki satu karakteristik, seperti gambar di samping. Nah, yang kedua yaitu tabel 2 arah, yaitu yang memiliki 2 karakteristik, seperti gambar di samping. Dan yang terakhir yaitu tabel 3 arah, yang merupakan tabel yang sedikit rumit dari tabel 1 dan 2 arah. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Jenis-jenis diagram terbagi atas 6, yaitu diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, diagram peta, diagram pencat, dan diagram lambang. Selanjutnya, jenis-jenis distribusi frekuensi
ada 3, yaitu distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Nah, distribusi frekuensi biasa adalah distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi biasa ada 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang berisi nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Nah, yang terakhir, distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif yang dijumlahkan. Nah, distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Ada 2 macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Tabel atau diagram dalam suatu penelitian berfungsi sebagai yang pertama, memudahkan kita untuk membaca data. Yang kedua, memberikan rangkuman yang disajikan dengan angka. Dan yang ketiga yaitu mempermudah mengetahui perubahan naik atau turun yang terjadi pada suatu penelitian. Mean bersumber dari bias, merupakan nama lain dari nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Sedangkan median adalah nilai tengah dari data dan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Nah, untuk membedakan ketiganya, misalnya data nilai IPS siswa adalah 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9. Nah, min dari data di samping adalah jumlah keseluruhan data kemudian dibagi dengan jumlah banyaknya data. Jadi 55 dibagi 7 adalah 7,8. Median dari data di samping adalah 8 yang merupakan nilai tengah. Kemudian modus dari data di samping adalah 9 karena 9 merupakan angka yang paling sering muncul pada data tersebut. Angka 9 muncul sebanyak 3 kali. Selanjutnya, perbedaan data tunggal dan data kelompok. Data tunggal yaitu data yang disusun sendiri menurut nilai dan besar masing-masing. Data kelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Setiap kelas memiliki panjang interval yang sama. Ada 3 cara menghitung rata-rata data berkelompok, yaitu dengan menggunakan titik tengah, menggunakan simpangan, rata-rata sementara, dan menggunakan kode atau coding. Materi selanjutnya adalah kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah nilai yang menandai batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam 4 bagian sebaran yang sama. Desil adalah nilai yang menandai batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam 10 bagian sebaran yang sama. Memang hampir sama dengan kuartil. Bedanya, kuartil dibagi 4, sedangkan desil dibagi 10. Kuartil ada Q1, Q2, dan Q3, maka desil ada D1, D2, D3, sampai D9. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 2, maka persentil dibagi 100. Persentil juga dibagi beberapa bagian, yaitu P1, P2, P3, sampai dengan P99. Pada gambar tersebut terdapat 3 kotak berwarna, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Warna merah menandakan kuartil ke-1, warna kuning menandakan kuartil kedua, dan warna hijau menandakan kuartil ketiga. Selanjutnya adalah rumus kuartil, desil, dan persentil. Nah, yang pertama adalah rumus kuartil.
Selanjutnya adalah rumus kuartil data tunggal. Nah, yang tampil ini adalah rumus desil data tunggal. Rumus persentil data tunggal. Rumus persentil data kelompok. Materi ke-6, rentang antar kuartil, dan simpang antar kuartil, rata-rata simpangan dan simpangan baku. Rentang atau range disebut juga jangkauan, adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil. Rentang antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Simpangan baku adalah setengah dari selisih kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Simpangan kuartil sering disebut juga dengan nama jangkauan semi antar kuartil, divasi kuartil atau rentang semi interkuartil. Simpangan rata-rata atau deviasi min adalah suatu jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan baku adalah salah satu teknik statistik untuk menjelaskan homogenitas data kelompok. Materi ke-7 adalah populasi, sampel, dan statistik inferensial. Nah, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Tujuan menetapkan populasi dalam penelitian adalah agar suatu penelitian dapat mengukur sesuatu dengan kasusnya dan tidak akan berlebihan dengan populasi yang diacu. Misalnya, peneliti sampel mahasiswa UNM, maka populasinya hanya mahasiswa UNM, tidak termasuk mahasiswa di luar UNM. Jenis-jenis populasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan jumlah populasi, yaitu populasi terbatas dan tidak terbatas. Populasi terbatas yaitu suatu sumber data yang relatif dapat dihitung jumlahnya karena batasnya jelas secara kuantitatif. Sedangkan populasi tak terbatas yaitu suatu sumber daya yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah karena tidak terdapat jumlah batasan. Yang kedua, berdasarkan sifat populasi, ada dua, yaitu homogen dan heterogen. Populasi homogen yaitu suatu populasi di mana unsurnya mempunyai sifat yang sama sehingga jumlahnya secara kuantitatif tidak perlu dipermasalahkan. Populasi heterogen yaitu suatu populasi di mana unsurnya terdapat sifat yang bervariasi sehingga harus ditetapkan batasan-batasan secara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga yaitu berdasarkan perbedaan lain yaitu target dan survei. Populasi target yaitu suatu jenis populasi yang telah ditentukan sesuai dengan masalah penelitian. Populasi survei yaitu suatu jenis populasi yang terliput dalam penelitian yang dilaksanakan. Selanjutnya, sampel. Pengertian sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Dapat disimpulkan, sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Teknik pengumpulan sampel terbagi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ada macam-macam metode probability sampling. Di antaranya, yang pertama, pengambilan acak sederhana atau simple random sampling, yang merupakan sistem pengambilan sampel secara acak dengan menggunakan undian atau tabel ataupun random. Pengambilan acak sederhana ini dapat menggunakan prinsip pengambilan sampel dengan pengembalian ataupun pengambilan sampel tanpa pengembalian.
Yang kedua, yaitu pengambilan acak secara sistematis atau systematic random sampling, yang merupakan sistem pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan selang interval tertentu secara berurutan. Yang ketiga, yaitu pengambilan acak berdasarkan lapisan atau bertingkat atau stratified random sampling, merupakan sistem pengambilan sampel yang dibagi menurut lapisan-lapisan tertentu dan masing-masing lapisan memiliki jumlah sampel yang sama. Yang keempat, yaitu pengambilan acak berdasarkan area atau cluster sampling, yang merupakan sistem pengambilan sampel yang dibagi berdasarkan areanya. Setiap area memiliki jatah terambil yang sama. Selanjutnya adalah non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun macam-macam metode non-probability sampling diantaranya, yang pertama, pengambilan sesaat atau accidental atau Haphazard sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan tiba-tiba berdasarkan siapa yang ditemui oleh peneliti. Yang kedua, yaitu pengambilan menurut jumlah atau kuota sampling, yang merupakan pengambilan anggota sampel berdasarkan jumlah yang diinginkan oleh peneliti. Yang ketiga adalah pengambilan menurut tujuan atau purpose sampling, merupakan pemilihan anggota sampel yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. Yang keempat, pengambilan beruntun atau snowball sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sistem jaringan responden. Mulai dari mewawancarai satu responden, kemudian responden tersebut akan menunjukkan responden lain, dan responden lain tersebut akan menunjukkan responden berikutnya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai dengan terpenuhinya jumlah anggota sampel yang diinginkan oleh peneliti. Yang terakhir adalah statistik inferensial. Pengertian statistik inferensial adalah jenis statistik yang fokus kepada pengolahan data sampel sehingga bisa mengambil keputusan atau kesimpulan pada populasi. Macam-macam metode statistik inferensial. Ada dua metode utama statistik inferensial, yaitu estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Estimasi parameter seperti mempergunakan mean, median, mode, dan deviasi standar dari suatu populasi berdasarkan perhitungan dari sampel populasi tersebut. Estimasi parameter dapat dilakukan dengan membuat interval kepercayaan atau confidence intervals, yaitu rentang nilai di mana parameter populasi sebenarnya cenderung turun. Sedangkan pengujian hipotesis, yaitu hipotesis penelitian yang juga dikenal sebagai pengujian signifikansi. Seringkali ini melibatkan penentuan apakah perbedaan rata-rata dua sampel signifikan secara statistik. Teknik pengujian statistika inferensial ada 5, yaitu yang pertama, analisis regresi linear. Dalam pengujian ini, algoritma linear digunakan untuk memahami hubungan antara dua variabel dari kumpulan data. Yang kedua, yaitu analisis varians. Teknik ini digunakan untuk menguji dan menganalisis perbedaan antara dua atau lebih mean dari kumpulan data. Perbedaan signifikan antara rata-rata diperoleh dengan menggunakan tes ini. Yang ketiga, yaitu analisis kovarian. Teknik ini hanyalah pengembangan dari metode analisis varians dan melibatkan penyertaan kovariansi berkelanjutan dalam perhitungan. Yang keempat, yaitu signifikansi statistik, tes yang relatif sederhana dalam statistik inferensial yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok dan memahami jika keduanya berbeda satu sama lain. Yang kelima, yaitu analisis korelasi, yaitu digunakan untuk memahami sejauh mana variabel saling bergantung. Mungkin cukup sekian materi yang sempat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.